Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah, NIM 2021-23792, kelas 17E. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa pada program studi Magister Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Dr. Lawode Amijaya Kamaludin MADM KP. Dalam video ini, saya akan membahas tentang keragaman tenaga kerja di organisasi atau diversity in organization dan sikap perilaku atau attitude. Untuk memperjelas, baiklah saya akan membahas satu persatu yang berkaitan dengan materi tersebut. Saya mulai dari beberapa pengertian. Yang pertama, organisasi adalah merupakan unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi secara relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan. Ini menurut Stephen P. Robbins and Timothy E. Adjust tahun 2013. Yang kedua, perilaku organisasi adalah merupakan studi tentang apa yang orang lakukan dalam suatu organisasi dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kinerja organisasi. Perilaku organisasi khusus memperhatikan situasi yang berhubungan dengan pekerjaan, menekankan perilaku yang terkait dengan masalah pekerjaan, ketidakhadiran, perputaran pekerjaan, produktivitas, kinerja manusia, dan manajemen. Yang ketiga, sikap perilaku atau attitude, yaitu merupakan pernyataan evaluatif baik yang disukai atau tidak disukai tentang objek, orang, atau peristiwa. Sikap ini yang mencerminkan bagaimana perasaan kita tentang sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman tenaga kerja, yang pertama itu faktor demografis, yang kedua tingkat keanekaragaman, yang ketiga diskriminasi, yang keempat karakteristik biografis. Pada faktor demografis, masalah penuaan tenaga kerja secara konsisten menjadi perhatian paling utama karena seiring dengan penuaan keterampilan akan berkurang, biaya perawatan kesehatan akan meningkat, dan harus mengadakan pelatihan multibahasa yang memberikan manfaat bagi pekerja. Pada tingkat keanekaragaman, terdapat dua tipe tingkat keanekaragaman. Yang pertama itu keragaman level permukaan atau surface level diversity, melihat perbedaan-perbedaan dalam jenis kelamin, ras, etnis, umur yang dapat memunculkan stereotip tertentu dalam menilai orang lain. Yang kedua itu keragaman level dalam atau deep level diversity, melihat perbedaan dalam nilai-nilai, kepribadian, preferensi kerja, semakin mengenal orang lain dengan lebih baik. Untuk faktor diskriminasi, diskriminasi dapat terjadi dalam beberapa cara dengan efek yang bervariasi tergantung pada konteks organisasi dan pemahaman pribadi anggota. Pengucilan atau ketidaksopanan merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sulit dihilangkan karena pelaku tidak menyadari efek dari tindakannya. Untuk karakteristik biografis, yang pertama itu usia, produktivitas akan menurun sejalan dengan umur seperti kecepatan, ketangkasan, kekuatan, koordinasi melemah, dan kurangnya stimulasi intelektual. Faktor yang kedua itu jenis kelamin, tidak ada perbedaan pria dan wanita dalam kemampuan memecahkan masalah, keahlian analitis, dorongan kompetitif, motivasi, kemampuan belajar, dan berorganisasi. Ras dan etnis sangat terkait dengan keputusan perekrutan, evaluasi kinerja, gaji, dan diskriminasi tempat kerja. Dalam latar pekerjaan, individu lebih memihak kolega dari ras yang sama dalam evaluasi kinerja, keputusan promosi, dan kenaikan gaji. Disabilitas. Dampak disabilitas pada hasil pekerjaan telah dikaji bahwa penyandang disabilitas menerima evaluasi kinerja yang lebih tinggi, namun mereka cenderung menemukan ekspektasi kerja yang lebih rendah dan kemungkinan kecil dipekerjakan. Karakteristik biografis selanjutnya itu masa kerja. Masa kerja merupakan sebuah variabel yang mampu menjelaskan perputaran pekerja. Semakin lama seseorang dalam pekerjaan, maka semakin kecil kemungkinan untuk resign. Agama, individu yang religius dapat beranggapan bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menunjukkan kepercayaan di tempat kerja dan mereka tidak memiliki kepercayaan lain mungkin merasa keberatan.
mungkin sebagai akibat dari persepsi yang berbeda tentang peran agama di tempat kerja. Yang terakhir itu tentang orientasi seksual dan identitas gender. Untuk identitas jenis kelamin, perusahaan semakin menempatkan kebijakan untuk mengelola bagaimana organisasi mereka memperlakukan pekerja yang disebut transgender. Komponen utama sikap, yang pertama itu komponen kognitif, aspek sikap yang berkenaan dengan penilaian individu terhadap objek atau subjek, informasi yang masuk ke dalam otak manusia melalui proses analisis, sintesis, dan evaluasi akan menghasilkan nilai baru yang akan diakomodasi atau diasimilasikan dengan pengetahuan yang telah ada di dalam otak manusia. Yang kedua, komponen afektif. Aspek ini dikatakan sebagai perasaan atau emosi individu terhadap objek atau subjek yang sejalan dengan hasil penilaiannya. Yang ketiga itu komponen perilaku, berkenaan dengan keinginan individu untuk melakukan perbuatan sesuai dengan keyakinan dan keinginannya. Sikap kerja utama dalam sebuah organisasi, yang pertama itu keterlibatan pekerjaan, mengukur sampai di mana individu secara psikologis memihak pekerjaan mereka dan menganggap penting tingkat kinerja yang dicapai sebagai bentuk penghargaan diri. Yang kedua, pemberdayaan psikologis, keyakinan individu sampai di mana mereka mampu mempengaruhi lingkungan kerja mereka, kemampuan mereka, keberhasilan pekerjaan mereka, dan persepsi mereka sendiri. Yang ketiga, komitmen organisasional, suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu dan tujuan serta keinginannya untuk tetap menjadi anggota di organisasi tersebut. Yang keempat, dukungan organisasi, mengukur sampai di mana karyawan percaya bahwa organisasi menghargai kehadiran mereka dan peduli tentang kesejahteraan mereka. Yang kelima, keterlibatan karyawan. Karyawan akan merasa puas dan antusias untuk pekerjaan yang mereka lakukan apabila mereka diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan sehingga mereka menjadi lebih produktif. Demikianlah beberapa materi yang sempat saya sampaikan. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Kritik dan saran sangat kami harapkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.